Di Jakarta Timur, pemirsa, 3 orang kakak beradik di Cipayung menjadi korban pencabulan oleh ayah kandung dan ayah tirinya. Ya, aksi keji itu dilakukan di rumah saat ibu korban tengah pergi bekerja. BS, pria 47 tahun ini diringkus tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur usai melakukan aksi pencabulan terhadap 2 orang anak tirinya yang berusia 8 dan 16 tahun hingga lebih dari 50 kali. Ironisnya, ibu korban justru sempat melarang anak-anaknya untuk melapor ke polisi agar ayah tirinya tidak dipenjara. Pasalnya, ayah kandung dari ketiga anak tersebut telah ditangkap dan mendekam di jeruji besi usai tega mencabuli anak pertamanya pada beberapa tahun lalu. 3 kakak beradik ini dicabuli oleh ayah kandung dan ayah tirinya dalam jangka waktu yang berbeda. Aksi keji tersebut dilakukan di rumah saat ibu korban tengah pergi bekerja. Kenapa bapak mau cabuli anak tiri? Kilap. Hanya kilap doang. Seorang ayah tiri telah menyetubui dan mencabuli 2 anak tirinya. Dalam ceritanya juga di mana ibunya sudah sebenarnya mengetahui karena sudah diceritakan oleh kedua anak kandungnya kepada ibunya, tapi ibunya melarang untuk tidak boleh melaporkan atau memberitahukan kepada siapapun, hanya kepada ibunya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam maksimal 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu di Kalimantan, pemirsa, polisi menangkap pelaku pencabulan seorang anak SD di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, pelaku ditangkap setelah video aksi pencabulannya viral di media sosial. HR, seorang pelaku pencabulan terhadap siswa SD yang berusia 10 tahun tak berkutik saat ditangkap di kediamannya di Jalan Karangintan, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Pelaku yang berprofesi sebagai buruh tani ini sebelumnya terekam warga saat mencabuli seorang siswa SD di pematang sawah. Beruntung aksi ini diketahui oleh warga setempat dan digagalkan. Aksi pencabulan dilakukan HR sebelumnya sempat viral di media sosial. Berdasarkan video viral ini, polisi melakukan penangkapan. Anak tersebut masih berusia kurang lebih 10 tahun ya, yang mana anak tersebut sempat dipeluk dan dikirayangi oleh pelaku. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma dan kini sedang didampingi psikolog. Sementara pelaku kini dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Balita korban pencabulan oleh ibu kandungnya yang diperiksa di Mapolda Metro Jaya akhirnya pulang ke rumah. Ya, didampingi unit perlindungan perempuan dan anak, korban bersama ayahnya hanya mengambil pakaian untuk pergi ke rumah aman. Aksi bejat dari seorang ibu kandung terhadap anaknya viral di media sosial. Pasca diunggahnya video ini, warganet langsung menghujat pelaku. Gaduhnya komentar warga membuat pelaku melapor ke Polres Tangerang Selatan. Dugaan sementara pelaku nekat merekam video asusila karena diiming-imingi uang belasan juta rupiah dan jika tidak melakukannya diancam oleh akun anonim. Namun kasus ini kini ditangani Polda Metro Jaya. Sementara itu, balita yang masih berusia 5 tahun, korban pencabulan ibu kandung ditemani ayahnya diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Usai pemeriksaan, petugas dari unit perlindungan perempuan dan anak menemani mereka pulang ke rumah untuk mengambil pakaian. Berdasarkan kasus yang kini tengah menjadi sorotan, petugas akan membawa korban dan ayahnya ke rumah aman. Kita berikan keamanan lah buat korban untuk sementara ini di rumah aman kita. Tadi selanjutnya si korban akan dibawa mana? Di rumah aman kita. Kita amankan dulu di sana. Karena ngeliat situasi kondisi di rumahnya yang sekarang ini kan rame gitu loh. Jadi takut mempengaruhi kondisi korban juga. Dari pemeriksaan sementara, kondisi korban dalam keadaan baik dan sehat.
petugas akan memberikan bantuan paket panganan kepada keluarga korban. Pada Rabu besok, korban akan menjalani pemeriksaan psikologis dari tim unit PPA Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers di akun media sosial resminya. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam memaparkan dugaan awal dari kasus video viral ini dari keterangan para pelaku. Masih didalami, yang jelas mereka berkomunikasi dengan akun Facebooknya, sehingga terjadilah iming-iming, ya kan, pemilik Facebook itu mengiming-imingi, menawari pekerjaan, akan menjanjikan memberikan uang 15 juta dengan syarat yang pertama itu mengirimkan foto tanpa busana. Setelah foto dikirim, berdasarkan keterangan tersangka, ya ini juga masih didalami, belum ada bukti pendukungnya, sama dengan penerimaan uang 15 juta itu kepada tersangka, ini juga belum ada bukti pendukungnya. Artinya jejak digital berupa chat di Facebook itu sudah tidak ada, sudah hilang. Akun Facebooknya sudah tidak bisa dibuka lagi. Yang Facebook yang nyuruh itu ya, itu ya, itu ya. Pak, ini buat dugaan pelecehan dilakukan berulang, dan patroli siber yang dilakukan penyidik pun bukan dua video yang viral ini, tapi ada video-video lain. Sementara dua. Tadi saya ikut. Pemirsa, kita beralih ke Bekasi. Polisi menggelar olah TKP lanjutan di lokasi penemuan jasad bocah terbungkus karung di Bekasi, Jawa Barat. Ya, anjing pelacak dikerahkan untuk menyelidiki sejumlah barang bukti dan dugaan adanya korban lain. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan bocah perempuan yang jasadnya ditemukan dalam lubang galian mesin pompa air. Dari lokasi, polisi menemukan sejumlah benda yang terindikasi berkaitan dengan praktik perdukunan. Benda-benda itu diantaranya adalah dupa dan sejumlah foto yang ditemukan di salah satu kamar di lokasi. Meski demikian, polisi mengklaim praktik perdukunan itu tidak terkait dengan peristiwa pembunuhan. Untuk membantu proses penyelidikan, petugas juga menerjunkan anjing pelacak, terutama untuk menemukan adanya korban lain yang sebelumnya sempat diungkapkan oleh polisi. Untuk kegiatan anjing pelacak yang sudah dilakukan oleh tim, di sini ada pawangnya Pak Brigadir Rio, telah melakukan tugasnya untuk mencari jejak-jejak korban dan pelaku di seputaran TKP atau rumah pelaku. Nah, untuk hasilnya lebih konkret, ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Ada indikasi korban lain, Pak, mungkin yang ikut dikubur? Ya, terkait dengan adanya indikasi korban lain, ini kita juga sudah melakukan upaya pencarian. Baik kita gali satu titik yang kita duga ini, kita lihat, kita amati, ini semen baru, kita sudah lakukan penggalian sedalam lebih kurang setengah meter lebih. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan fakta bahwa jarak rumah korban dan lokasi kejadian hanya 700 meter. Namun keluarga korban dan pelaku tidak saling mengenal. Sebelumnya, polisi menemukan jasad bocah berusia 9,5 tahun yang terbungkus karung di dalam sebuah lubang di lokasi kejadian. Penemuan jasad ini berawal dari laporan orang tua korban yang mengatakan bahwa anaknya sempat hilang. Polisi kemudian menemukan jasad korban di dalam lubang air di lokasi kejadian. Diduga korban dibunuh oleh pelaku berinisial D berusia 61 tahun. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menemukan sejumlah foto anak kecil di rumah pemerkosa sekaligus pembunuh bocah perempuan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ya, selain itu terdapat pula foto istri muda dan anak tiri pelaku serta seorang laki-laki yang disebutnya sebagai perebut istri orang. Foto-foto ini ditemukan polisi di rumah Didik Setiawan, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan anak perempuan berusia 9 tahun. Polisi masih mendalami temuan foto-foto tersebut. Sementara itu polisi mengungkap ada praktik perdukunan di rumah pelaku.
Polisi juga menemukan sejumlah sesajen, keris dan gentong berwarna coklat di salah satu kamar. Praktik perdukunan diduga dilakukan pelaku bersama rekannya berinisial M. Kini M masih diperiksa intensif oleh polisi. Peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan korban meninggal dunia ini dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 9 orang, dan kemudian tim berhasil mengamankan barang bukti celana panjang yang digunakan korban, yang mana celana panjang ini milik anak pelaku perempuan. Satu helai baju panjang yang digunakan korban ini juga milik anak perempuannya pelaku. Terus kemudian pakaian ini digunakan pelaku. Satu buah karung warna putih ukuran 50 kg. Satu buah tali tambang warna kuning, satu tali bahan kain warna coklat, satu bantal warna merah milik tersangka. Kemudian cangkul, ember, linggis, sendok semen dan handphone milik pelaku. Kemudian modus operandi pelaku melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan pidana